Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Wasayal Aba lil Abna'ah. Pesan bapak untuk anak-anaknya. Cuma saya lihat dulu udah sampai pelajaran ke berapa. Wasaya, pelajaran ke adab. Pelajaran ke-10 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ad-darsul ashiru fi adabit ta'ami wasyarabi. Bermula pelajaran yang ke-10 itu pada membahas adabit ta'am, adab-adab makan, wasyarabi dan adab-adab minum. Ya, ini ringan nih ada harokatnya ya. Ya bunayya, wahai anakku, in kunta turidu an ta'isha sahihal binyati. Jika adalah kamu itu kamu kepengen an ta'isha akan bahwa engkau hidup sahihal binyah dalam keadaan sehat badan. Binyah itu badan. Sahihah ini kita hal nggak apa-apa nih. Hal nakirah. Tapi sahihah idhafah kepada binyah ini idhafah lafzi namanya. Nggak apa-apa. Idza kunta turidu. Apabila adalah kamu itu kamu bermaksud anta Aisyah akan bahwa engkau hidup sahihal binyati dalam keadaan sehat badan, saliman minal amrodi dalam keadaan selamat dari penyakit-penyakit. Fala tudkhil fi ma'iddatika ta'aman ala ta'amin. Maka janganlah engkau memasukkan dalam perutmu fi ma'iddatika, ma'idah lambung, maka janganlah engkau memasukkan dalam lambungmu ta'aman ala ta'amin akan makanan di atas makanan. Maknanya jangan banyak makan kalau pengen sehat. Wala ta'kul illa idza kunta jai'an. Dan janganlah engkau makan kecuali apabila adalah kamu itu yang lapar. Nah, ini resep sehat menurut Islam, makan ketika udah lapar. Wa idza akalta fala tamla batnaka minat ta'ami. Dan apabila engkau makan, fala tamla. Nahi, maka janganlah engkau memenuhi batnaka akan perutmu minat ta'ami dari makanan. Makan kalau udah lapar. Apabila pun kita makan, jangan penuh banget. Malah tamla. Maka janganlah engkau memenuhi akan perutmu minat to'ami dari makanan. Makan ala kadar saja. Lapar, makan lagi. Lapar, makan lagi. Berdasarkan hadis Nabi. Qala Sayyiduna Rasulullah. Berkatalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ma mala abnu adama wi'an syarran min batne. Ma mala'a. Tidak memenuhi oleh anak Adam akan satu ruang, akan satu kantong, syaran yang lebih buruk min batnihi dari perutnya. Artinya kalau kita memenuhi perut kita dengan makanan itu jelek menurut sabda Nabi. Tidak memenuhi oleh anak Adam akan satu ruang, akan satu kantong yang lebih buruk dari perutnya. Syarran ini asalnya isim tafdil asyarru. Karena banyak penggunaan, hamdahnya dibuang. Sama kayak khairu. As-salatu khairun minan naum. Khairun itu asalnya akhyaru. Wadan afdalu kan. Ya, karena banyaknya penggunaan, hamdahnya dibuang. Siap. Sidik, siap. Nanti kita lanjutkan. Ini sekarang sedang berusaha menghatamkan majelis Susan ya. Setiap pagi jam 6. Kalau udah selesai nanti kita lanjutkan Marakil Umbudiah insya Allah ya. Doa dari teman-teman semoga Allah mudahkan. Eh, Allah berikan banyak waktu luang bisa menghatamkan banyak kitab insya Allah taala ya. Ya bunayya wahai anakku idza kanat bika hajatun ila ta'ami apabila adalah
Apabila adalah di dirimu itu satu hajat, satu kebutuhan ila ta'ami kepada makanan, farsil yadaika awalan, maka basuh olehmu akan dua tanganmu terlebih dahulu. Etika makan, mau makan cuci tangan dulu. Bukan hanya sebelah kanan yang kita cuci ya, dua-duanya dianjurkan untuk dicuci. Karena kadang kita juga perlu tangan kiri untuk memegang makanan. Wazkurismallahi ala ta'amika. Sebut olehmu akan nama Allah atas makananmu. Maknanya bacalah bismillah. Wala tabtali at-ta'ama ibtila'an, dan janganlah engkau menelan akan makanan akan benar-benar menelan. Maknanya langsung nelan, langsung nelan. Harus ada punyahnya. Nah, menurut kedokteran juga nggak sehat makanan dimakan langsung ditelan ya, tanpa dikunyah. Buat apa juga gigi. Wala tabtali, dan janganlah engkau menelan akan makanan ibtilaan akan benar-benar menelan. Wal mutlak. Insyaallah. Oh ini ada. Ada yang minta bergabung. Gimana caranya? Ya. Walakin imdig luqmata mudghan jayidan. Tetapi kunyah olehmu akan suapan tadi. Mudghan jayidan akan kunyahan yang baik. Ya. Kunyah dulu baru ditelan. Walakin tetapi imdig. Ya, kunyah olehmu. Al-luqmata akan suapan tadi. Kunyah olehmu akan suapan. Mudghan jayidan akan kunyahan yang baik. Kenapa perlu dikunyah? Fa inna jaudatal mudghi tu'inu alal hadumi. Karena bahwa sungguh bagusnya mengunyah itu membantu ia kepada pencernaan. Kalau kita mengunyah dengan baik, pencernaan kita ringan, nggak capek kerjanya ya. Fa inna jaudatal mudghi, karena bahwa sungguh bagusnya mengunyah tu'inu itu membantu ia alal hadumi kepada pencernaan. Wakul mimma yalika, dan makan olehmu dari sesuatu yang mengiringi ia akan kamu. Yali ini fi'il mudhari ini, wala yali. Wakul mimma yalika, makan olehmu dari sesuatu yang mengiringi ya, itu akan kamu. Artinya makan yang di dekat aja kita. Makanan yang di dekat aja. Kalau jauh-jauh kan kayak kurang sopan gitu ya. Wala tuzhib yadaka fil ina'i hahuna wa hahuna, dan janganlah engkau apa bahasa mudahnya? Wala tuzhib, janganlah engkau menjalankan akan tanganmu. Tangan kita maksudnya rewel. Ngambil di bejana ini, ngambil di bejana itu, semua kita sentuh. Itu kurang sopan. Wala tuzhib, janganlah engkau jalankan akan tanganmu fil ina'i dalam bejana, hahuna ke sini, wahahuna dan ke sana. Nah, jadi hahuna ke sini, wahahuna ke sini juga. Jangan banyak disentuh lah, ngambil yang secukupnya aja. Ya, mau kemana? Pulangnya berapa? Hati. Nah, itu ya. Janganlah engkau jalankan akan tanganmu fil ina dalam bejana, hahuna ke sini dan ke sini. Maksudnya atau maksudnya mungkin jangan apa? Jangan diaduk-aduk lah makanannya. Ambil aja secukupnya kalau makan berjamaah. Kenapa jangan diaduk-aduk? Fa inna dzalika minasyarahil mamquti. Karena bahwasanya demikian itu sebahagian dari rakus yang tercela. Syarah ini rakus mamquti yang dicela. Itu kelihatan kita kayak rakus. Milih-milih ya kan. Ini biasanya kehajatan nih. Pas kita sendok ini kadang tulang, ada daging di bawahnya kan. Kita aduk-aduk lah dia kita cari ya. Ambil aja yang mudah. Ya, ya tergantung lingkungan mungkin ya. Kurang paham juga ini. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka an taf'ala kama yaf'alus safalatu wa ra'aun nas. Wahai anakku, hindari olehmu, iyyaka hindari olehmu an taf'ala akan bahwa engkau memperbuat kama yaf'alus safalatu, sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang yang rendahan. Safalah orang yang rendah, orang yang kurang pendidikan. Wa ra'aun nas, dan oleh ra'anya manusia. Ra'anya manusia bahasa kamusnya gembel ya, kayak kasar gitu ya. Maksudnya orang-orang yang tidak berpendidikan. Ini kan kita untuk santri ya. Hindari olehmu akan bahwa engkau memperbuat sebagaimana memperbuat oleh as-safalatu. Oleh orang-orang yang rendah. Ini simpail nih jamaah. Wara'a'un nas, dan oleh orang-orang yang ra'a'un nas. Orang-orang yang kurang pendidikannya. Itu aja. Fala ta'kul fil aswaki, maka janganlah engkau makan di pasar.
Makna jangan engkau makan di pasar, makan yang bukan di tempat makan. Kalau makan di pasar tapi di warung makan nggak apa-apa. Ini makan di pasar kalau bahasa dulu sambil berjalan makan. Sambil belanja ikan mulut kita makan roti segala macam. Itu nggak sopan. Tapi kalau makannya di tempat makan ya nggak apa-apa. Wala takul maka jangan engkau makan fil aswaki di pasar-pasar. Wala ala qari'atit tariq. Dan jangan pula engkau makan di pinggir jalan sambil jalan makan. Ini kurang bagus nih. Walau ala sabili tafakuhi, walau di atas jalan bersantai-santai. Tafakuh itu makan buah santai. Dalam kitab ini tetap baiknya jangan kita lakukan. Jangan engkau makan di pasar, jangan pula di pinggir jalan. Maksudnya di pinggir jalan sambil jalan, bukan ada warungnya, bukan. Walau ala sabili tafakuh, walau di atas jalan bersantai-santai. Tafakuh itu bersantai-santai makan buah sambil jalan. Baiknya jangan. Kenapa? Fa inna zalika yusqitul muru'ata. Karena bosnya demikian itu meruntuhkan ia akan harga diri. Nah, ini biasa kiai yang nggak boleh seperti ini ya. Kalau kita biasa-biasa aja wajar lah. Nah, ini kiai kalau melakukan seperti ini kan kurang bagus pandangannya ya. Fa inna zalika karena bosnya demikian itu yusqitul muru'ah menghilangkan ia akan muru'ah, akan harga diri. Apa sih arti muru'ah? Al muru'atu taati ma yustahsan. Muru'ah itu melakukan sesuatu yang bagus. Watajan nubu ma yustarzal menghindari sesuatu yang hina. Ya, wal muru'atu aidan. Muru'ah juga maknanya isti'malu kulli khuluqin hasan. Mengamalkan setiap akhlak yang bagus namanya muru'ah. Wajitinabu kulli khuluqin qabih. Menghindari setiap akhlak yang buruk. Itulah makna muru'ah. Wa yudri bi ahlil fadli dan merendahkan ya dengan orang-orang yang lebih. Yudri ini merendahkan, menyepelekan dengan orang-orang yang lebih. Orang yang lebih, para kiai, para ustadz kalau makan sambil jalan itu sungguh kurang etika. Ya bunaya wahai anakku iya kawal bukhla hindari olehmu akan pelit. Ya, hindari olehmu akan pelit. Jadi cara i'rab ini ini begini nih. Ini iyaka namanya mansub ala ighra ya. Jadi asalnya begini, ba'id nafsaka wal bukhla. Panjang di sini. Ba'id nafsaka, jauhkan olehmu akan dirimu dan akan kebakilan. Ba'id dibuang, nafsa dibuang, tinggal kaf. Kaf dirubah jadi iyaka. Jadi di sini ada fi'il nih. Hindarkan olehmu akan dirimu dan akan kebakilan. Langsung aja kita maknai. Jauhkan olehmu akan kebakilan. Wa iyyaka wasyaroha. Hindarkan olehmu akan kerakusan. Faida jalasta wabijanibika insanun. Apabila engkau duduk, kau duduk di suatu tempat, wabijanibika insanun. Dan di sampingmu itu ada manusia. Ta'rifuhu aula ta'rifuhu. Engkau kenal akan dia atau tidak engkau kenal akan dia. Fad'uhu limwakalatika. Maka ajak olehmu akan dia untuk makan bersamamu. Kita masuk warteg nih. Masuk warung Padang, kita mau makan nih kan, baik di samping kita orang kita kenal tuh dia, tetap kita ajak makanan, itu sopan santunnya. Walaupun dia nggak ikut makan, basa-basi bahasa kita ya. Tapi kita serius memang. Bila engkau duduk, wabijani bika dan di dekatmu itu ada orang lain, manusia. Ta'rifuhu, engkau kenal akan dia, aula ta'rifu atau tidak engkau kenal akan dia, fad'uhu, ajak olehmu akan dia limwa kalatika untuk makan bersama. Ya. Fa'idha baqiyat minka baqiyatun, maka apabila tersisa dari dirimu oleh sisa. Fa'idha baqiyat, apabila tersisa darimu oleh sisa. Masih ada sisa makanan. Bukan sisa bekas kita makan. Kita beli roti 5 potong. Kita makan 3 potong. Masih ada sisa 2 potong kan gitu. Jangan sisa makanan kita yang nggak habis. Apabila masih tersisa darimu oleh sisa. Fatasaddaq biha ala ahlil hajah. Maka bersedekah olehmu dengannya sisa tadi ala ahlil hajati kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini sisa kita sedekahkan. Yang lebih baik lagi, belum jadi sisa sudah kita sedekahkan. Itu nilainya lebih keren lagi. Tapi sisa pun masih boleh. Karena sesuatu yang tidak berharga bagi kita kadang berharga bagi orang lain. Nah, kita suka buang-buang makanan nggak habis. Padahal orang beli beras saja susah. Nah itu maksudnya ya kan. Tetap anjurannya berbagi. Pada sadak biha maka bersedekahlah kamu dengannya baqiyah dengannya sisa ala ahlil hajati kepada orang yang membutuhkan.
Wala tastasghir syai'an tatasaddaqu bihi. Janganlah engkau menganggap kecil. Janganlah engkau menganggap kecil akan sesuatu yang engkau bersedekah dengannya sesuatu. Kita punya sedikit makanan, kita mau menyedekahkan, kita malu, jangan. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang sepele. Kebaikan itu nggak ada yang sepele. Mayya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau sebiji sawi, nanti dia akan melihat balasannya. Nggak ada kebaikan yang sepele. Walaupun hanya satu biji korma yang kita sedekahkan, jangan menyepelekan. Jangan engkau menganggap kecil akan sesuatu yang engkau sedekahkan dengannya sesuatu. Walau 1.000 2.000 rupiah. Kadang bagi kita nggak bernilai, bagi orang lain kadang sangat bernilai. Fa inna lil qalili minas sadaqati maudhi'an la yastaghni anhul fuqara'u. Karena bahwa sungguh bagi yang sedikit dari sedekah itu ada posisi yang tidak tercukupi darinya posisi oleh orang fakir. Ibarat ini maknanya, karena bahwa sungguh bagi yang sedikit dari sedekah itu ada tempat yang tidak terkaya darinya tempat oleh orang fakir. Bagi kita memang kadang nggak nilai, tapi kadang orang lain sangat membutuhkannya. Makanya kata Nabi, baju baju bekas kita pakai pun kita bersedekah baik. Bagi kita kadang sepele, bagi orang lain kadang dia bertahun-tahun bercita-cita pengen beli baju seperti baju yang kita pakai, nggak kesampaian, walaupun bekas. Nah, jadi semua kebaikan itu ada nilai. Wa idza tasaddaqta ala faqirin fala tazdari. Apabila engkau telah bersedekah kepada seorang fakir, fala tazdari, maka jangan engkau menghina akan dia. Nah, ini penting juga. Ada orang minta sedekah, kita sedekah, tapi habis itu kita mencelanya. Nah, ini lebih parah ini. Kesalahan yang kita timbulkan lebih parah daripada sedekah yang kita berikan. Apabila engkau bersedekah kepada seorang fakir, fala tazdari, janganlah engkau menghina, meremehkan akan dia. Wala tutbi' sadaqatika bi azaman tasaddaqta alaih. Janganlah engkau susuli, janganlah engkau mengikutkan akan sedekahmu bi azaman dengan menyakiti orang-orang tasaddaqta yang engkau bersedekah kepadanya orang. Jangan sampai sesudah kita bersedekah kita menyakitinya, baik dengan perkataan atau dengan perilaku kita atau dengan cibiran kita. Jangan. Jangan engkau ikuti akan sedekahmu dengan menyakiti orang-orang yang engkau sedekah kepadanya. Allah berfirman, "Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza." Bermula ucapan yang baik dan bermula memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang mengikuti akannya sedekah oleh menyakiti. Kita bersedekah banyak tapi menyakiti, menghina dia, menghina orang yang menerima sedekah itu nggak baik. Lebih baik kita minta maaf, katakan yang baik, saya belum siap untuk bersedekah, saya belum punya. Lebih senang hati orang yang mendengarnya. Al-Baqarah 263. Wajitahid an takfa sadaqataka anin nas. Bersungguh-sungguhlah kamu bahwa engkau menyembunyikan akan sedekahmu dari manusia. Ya, kalau bisa sedekah kita bagi dua. Ada sebahagian sedekah terang-terangan, ada sedekah yang hanya diri kita yang tahu. Jadi sedekah tersembunyi itu nilainya dahsyat. Wajitahid bersungguh-sungguhlah kamu antakfa bahwa engkau menyembunyikan akan sedekahmu anin nasi dari manusia. Kenapa? Fa inna sadaqata sirri tutfi'u ghadaballahi ta'ala. Karena sungguh sedekah sembunyi-sembunyi itu memadamkan ia akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa tahu kita banyak dosa, Allah marah kepada kita dengan sedekah tersembunyi. Nah, Allah padamkan marahnya. Tamyid nisbahnya biasa aja tamyid untuk jumlah. Tamyid untuk jumlah, jumlah yang mubham. Ya kan tamyid nisbah. Contoh, Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Baguslah Muhammad. Kan belum jelas. Apanya yang bagus? Nafsan, nisbah jiwanya. Kalau saya pakai kode nisbah jiwanya. Sebenarnya apa juga boleh. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Jiwanya boleh. Tapi kenapa kita kasih kode nisbah? Itu untuk menunjukkan yang mubham itu bukan Muhammad, bukan Toba. Tapi gabungan Toba dan Muhammad itu yang mubham. Gabungan Toba dan Muhammad, gabungan fi'il dan fa'il namanya nisbah. Toba Muhammadun, baguslah Muhammad. Nisbah apa bagus? Nisbah jiwanya, nisbah akhlaknya kan. Kalau tamnyet yang bermakna apa ya, itu tamnyet zat, tamnyet angka. Ishtara itu Insyirina, aku telah membeli akan 20. Apanya 20? Sayyaratan, mobil. Jadi yang mubaham langsung 20-nya.
bukan belinya, bukan. 20-nya yang mubham itu namanya tamyiz zat. Tamyiz mufrad. Jadi tamyiz dibagi dua, ada tamyiz jumlah namanya tamyiz nisbah, ada tamyiz mufrad namanya tamyiz zat. Nah, kalau makna saya untuk tamyiz jumlah, nah, kodenya nisbah, untuk tamyiz mufrad kodenya apa iya. Nah itu Ustadz Muhammad Sabda, mata saya kurang terang. Tuh. Ya bunayya wahai anakku ittaqil akla wa syurba fil awanil qazirati. Wahai anakku hindari olehmu akan makan dan minum dalam bejana-bejana yang kotor. Hindari makan dari bejana piring-piring kotor. Kenapa? Farubbama jalabta linafsika minal amrodi. Barangkali saja jalabta engkau mendatangkan untuk dirimu minal amrodi dari penyakit-penyakit bikadaratil awani dengan kotornya bejana-bejana. Barangkali saja engkau menarik untuk dirimu dari penyakit-penyakit dengan sebab kotornya bejana. Malayan fauka akan sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu. Padanya mah oleh tibbut tabib, oleh obatnya dokter. Wala alajul hakim, tidak pula oleh pengobatannya orang bijak. Jadi khawatir ya. Jangan makan makanan yang kotor. Siapa tahu mendatangkan penyakit kepada kita yang dokter pun tidak sanggup mengobatinya. Ya. Atau obat dokter pun sudah tidak ampuh. Itu maknanya. Dikit lagi. Wala tashrab minal ma'i illa makana naqiyan minal adarani. Janganlah engkau minum dari air kecuali ma. Yang ada ianya ma itu naqiyan bersih minal adarani dari kotoran. Kalau mau minum, minum air bersih. Wa idza syaribta fasamillaha qabla an tashroba. Apabila engkau minum, maka sebut olehmu akan nama Allah. Fasamillah. Bila engkau minum, fasamillah, maka sebutkan olehmu akan nama Allah qabla an tashroba sebelum bawa engkau minum. Kita baca bismillah. Apa mana bismillah? Sebelum kita minum baca bismillah maknanya aku minta tolong ya Allah atau aku minum dengan menyebut namamu ya Allah. Jadi sebelum kita minum kita sudah minta perlindungan kepada Allah. Bismillah maknanya asyrabu bismillah. Aku minum dengan menyebut nama Allah. Akulu bismillah. Aku makan dengan menyebut nama Allah. Naik kendaraan baca bismillah maknanya apa? Aku naik kendaraan dengan menyebut namamu ya Allah. Lindungi aku. Kan gitu? Itu makna muta'ala bi. Nah, wa idza syaribta fasamillah qabla an tashroba. Wala tashrabil ma'a abban. Janganlah engkau meminum akan air dalam keadaan meneguk. Meneguk. Apa namanya? Kita angkat botol ke atas, kita tuang. Kayak masukin air ke ember. Jangan. Jangan engkau minum akan air dalam keadaan meneguk gitu. Walakin isyrabuhu masan. Tetapi minum olehmu akannya air masan dalam keadaan menghirup. Masan menghirup. Qalilan qalilan. Sedikit demi sedikit. Ya. Wastari fi syurbika dan istirahatlah kamu dalam minummu. Maknanya minum sambil santai aja pelan-pelan. Wastari istirahatlah kamu, santailah kamu fi syurbika dalam minummu. Wal yakun salah samaratin dan hendak ada ianya minum itu 3 kali. Teguk sekali, istirahat lagi, teguk lagi, istirahat lagi kan? Teguk lagi kan? Nah, santai olehmu dalam minummu wal yakun hendak ada ianya minum itu dalam 3 kali. Tafsilu baina kulli maratin wa ukhra bi dzikri bismillah ta'ala. Yang kau pisahkan antara tiap-tiap sekali dan yang lain. Tafsilu yang engkau pisahkan baina kulli maratin antara tiap-tiap sekali wa ukhra dan kali yang lain bidzikri bismillah taala dengan menyebut nama Allah. Minum seteguk, istirahat bismillah, minum lagi, bismillah, minum lagi. Keren. Insyaallah. Ya, udah khatam nih dikit lagi. Wa idza faraghta min at-ta'ami wasyarabi apabila engkau telah selesai dari makan dan minum fahmidillah alladzi at'amaka wa saqaka. Maka puji olehmu akan Allah yang telah memberi makan ia akan kamu wasaqaka telah memberi minum ia akan kamu. Selesai makan minum sebut alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana min ghairi haulin minna atau min ghairi haulin minni. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani washkurhu ala ni'amihi allati la yuhsihal addu. Syukuri olehmu akannya Allah ala ni'amihi atas nikmat-nikmatnya Allah. Ni'ami jamak nikmatun. Washkurhu syukuri olehmu akannya Allah ala ni'amihi atas nikmat-nikmatnya Allah. Nikmat yang la yuhsiha
yang tidak bisa menghitung akannya nikmat, al-addu oleh bilangan. Sangat banyak nikmat Allah. Ya, cuma yang sering kita lalaikan, as-sihhatu wal farag, kesehatan dan waktu luang. Sering ketika kita dapat nikmat sehat kita lalai. Begitu sakit baru sadar. Ketika kita diberi waktu luang kita lalai. Begitu waktu kita sibuk banget udah pengen ngaji lah, pengen belajar lah kan. Makanya sebelum semuanya diambil, syukuri. Syukuri olehmu akannya Allah ala ni'ami atas nikmat-nikmatnya Allah, nikmat yang tidak bisa menghitung akannya nikmat oleh hitungan. Wallahu yatawalla hidayataka wa irsyada. Bermula Allah itu mengurusi, hanya Allah akan bimbinganmu, akan petunjukmu. Maknanya ini doa. Semoga Allah mengurusi akan bimbinganmu. Semoga Allah membimbingmu dan menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Amin. Allahumma amin. Allahumma hdina jami'an ila siratikal mustaqim. Nah, selesai ini pelajaran ke-10. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini nanti saya upload ke YouTube insya Allah ya. Bisa disimak di YouTube juga.